Selamat pagi saudara-saudari. Hari yang baru untuk kita sekali lagi merenungkan Mazmur bersama-sama. Hari ini Mazmur 107. Ini adalah nyanyian syukur bagi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Saya tidak akan baca 43 ayat yang berada di sini, tapi kita akan fokus kepada ayat 23 hingga 32. Tapi kalau kita lihat daripada Mazmur ini, kita boleh lihat bahawa mereka yang telah kelihatan hilang sesuatu, terutama dari jalannya ataupun kehidupannya. Dari ayat 4, mereka tidak tahu di mana mereka mau pergi waktu mereka mengembala. Dan kedua, kita lihat mereka kehilangan kebebasannya. Mulai daripada ayat 10, mereka terkurung dalam sengsara. Dan juga mereka kehilangan kesihatan mereka dari ayat 17, di mana ada kesakit. Dan juga kita lihat 23 hingga 32, itunya mereka telah kehilangan harapan, sebab waktu ada badai di laut. Dan juga kita lihat yang terakhir mulai dari ayat 33, itunya mereka kehilangan rumah mereka, di mana waktu itu semuanya kelihatan bahawa keluarga ataupun rumah ini telah hilang dari genggaman mereka. Tapi dalam kehilangan semua ini, mereka ditebus oleh Tuhan. Waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan telah memulihkan mereka, Tuhan telah menebus mereka, Tuhan telah menyelamatkan mereka, Tuhan telah membebaskan mereka. Semua ini Tuhan telah melakukannya kepada orang-orang yang berseru kepada Dia. Dan di sini kalau kita baca di ayat 23, ada orang-orang yang mengkarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Dia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur kerana celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Maka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan kerana kasih setianya, kerana perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majlis para tua-tua. Puji Tuhan, di sini kita boleh lihat apa yang terjadi dalam satu gambaran yang mereka kehilangan arah ataupun kehilangan harapan waktu mereka berada dalam badai. Saya tidak tahu siapa di antara kita ni pernah ke laut, dulu waktu pelayanan di Indonesia, seringkali dari Tawau ke Indonesia ke Tawau, saya terpaksa ambil ferry yang selama 4 jam keluar masuk. Jadi agak biasa saya nak ferry sampai di pelabuhan, orang-orang yang buru-buru yang tolong angkat beg semua itu kan, dia pun tahu saya sudah. Sampai itu imigrasi, mereka pun tahu saya ke Indonesia. Tapi kebiasaan itu telah membuat saya mengalami banyak dikirakan saya rasa keadaan yang tidak tertentu, khususnya tiba-tiba ada angin dan sebagainya. Pernah satu kali yang paling teruk adalah di mana kapal itu sampainya mau diterbalikkan sudah. Sangat teruk waktu itu badai yang ada.
Tapi saya rasa waktu itu saya hanya berseru kepada Tuhan dan belajar dan mengalami kasih setianya dan juga mengalami sesuatu perkara yang lebih benar daripada hanya dalam keadaan yang sangat tenang. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang yang dulu, di mana waktu mereka belayar di luar, ada dua ketakutan. Satu, badai. Ya. Itu kalau badai yang sangat yang besar, yang teruk, kau boleh kehilangan nyawa tu sebab kapal tu mungkin akan diterbalikkan. Kedua, ada keadaan ini heran. Ada keadaan di mana terlalu tenang. Waktu kalau terlalu tenang, dulu kan kalau belayar harus mereka ada angin supaya mereka boleh maju ataupun ke tempatnya. Waktunya terlalu tenang di mana tidak ada angin, mereka mengalami masalah juga, sebab susah untuk mereka bergerak. Jadi saya rasa kadang-kadang kalau ada badai diizinkan datang dalam hidup kita, saya rasa itu baik juga, sebab kalau Tuhan yang mengizinkan badai, Dia saya percaya juga adalah Tuhan yang menghentikan badai itu. Seperti waktu murid-murid bersama dengan Yesus pun tiba-tiba angin badai menghantam kapal mereka, dan Yesus dalam keadaan tidur nyenyak di kita kadang tidur mati di belakang, sedangkan murid-murid semuanya takut sudah. Tapi Yesus yang suruh badai itu untuk berhenti, dan badai itu berhenti. Jadi kita lihat di sini adalah kadang-kadang kalau badai terjadi, kita harus menerimanya sebab itu kenyataan. Sesuatu yang akan terjadi, baik dia tahu kan tidak tahu, dia akan terjadi. Jadi kita mau tahu kalau badai terjadi, apa yang harus kita buat? Berseru kepada Tuhan. Seperti ayat ini katakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Amin. Saya rasa ini yang kita harus menaruhkan harapan kita kepada Tuhan. Taunya apapun keadaan yang kita berada, terukah ataupun terlalu tenang, kita tetap mau bersandar kepada Tuhan. Okay? Macam mana ini Mazmur 107 kelihatan ada satu kesimpulan di ayat 43 itu ayat terakhir. Dia katakan, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah dia berpegang kepada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ini adalah satu gambaran untuk kita menerima apa yang telah ditulis oleh Tuhan dari Alkitab. Itunya hikmat yang kita boleh tahu. Apakah karakter Tuhan? Apakah yang Tuhan, apakah kehendaknya? Cara dia bekerja, dan penyelesaian saya rasa di sini pun ada juga untuk kita waktu kita berseru kepada Tuhan. Seperti di Hosea pasal 14 ayat 9. Siapa yang bijaksana, biarlah dia memahaminya semua ini. Siapa yang paham, biarlah dia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Jadi, kalau kita paham dan mengetahui firman Tuhan, saya bukan katakan kita tidak harusnya takut kepada perkara-perkara yang dikatakan buruk itu. Tapi, kalau kita paham dan mengetahui firman Tuhan itu akan memberi hikmat kepada kita untuk menghadapi keadaan itu. Amin. Jadi saya mendorong kita semua untuk memberi waktu yang lebih panjang lagi, tenaga ataupun komitmen apa sahaja, kita harus memberi lebih untuk melihat, membaca, memahami
mengetahui dan menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita. Firman itu adalah jalannya Tuhan. Dan jalannya Tuhan adalah lurus. Orang benda akan menembungnya, tapi pemberontak tergelincir di situ. Ya, jadi saya rasa ini yang akan memberi kita satu hikmat untuk kita menghadapi keadaan dalam hidup kita. Biar dalam keadaan sekarang mungkin kali mula yang kita rasa, kenapa ini terjadi, pandemik, COVID, semua ini. Tapi kan sudah ini hampir 4 bulan, mau masuk bulan ini hampir 4 bulan sudah, di mana semua kita telah melaluinya. Tapi macam mana kita akan merasakan Tuhan akan menembus kita, firman Tuhan yang akan terus menggegarkan kita untuk ada di jalannya Tuhan. Amin. Jadi saya tolong kita semua terus berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melalui firman yang kita tahu, hikmat yang kita terima. Sebab itulah penyelesaian yang Tuhan sediakan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Sebentar nanti mungkin anda akan memulai ibadah bersama dengan keluarga. Saya berdoa supaya anda ada satu hari yang indah, hari yang diberkati oleh Tuhan dalam waktu yang kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.